Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku semua. Mari kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan buat hari ini, hari yang sudah Tuhan berikan buat kita semua. Lewat pagi-pagi hari ini, kita mau bersama-sama beribadah lewat ibadah online. Mari kita mau siapkan hati kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan, Engkaulah pengharapan kami. Kami hanya percaya kepadamu saja ya Tuhan. Haleluya. Engkaulah pengharapan
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan lewat ibadah online pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh semakin dikuatkan, iman kami semakin diteguhkan Tuhan, iman kami tidak goyah Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Berkati Tuhan ibadah pada pagi hari ini Tuhan, dari awalnya sampai akhir Tuhan. Biarlah Tuhan yang terbaik saja yang kami berikan kepada-Mu Tuhan. Kami mau memuji, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati akan keluarga kami yang ada di rumah Tuhan, yang saat ini sedang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Kau selalu berikan kekuatan kepada kami, kesehatan kepada kami, pemulihan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Ada sukacita pada pagi hari ini? Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Mari kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Mari kita melupakan yang telah lalu. Mari kita mengarah kepada tujuan kita dengan kita tetap memandang Tuhan Yesus. Haleluya. Lalu mengarah pada tujuan dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau sediakan panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. Haleluya. Lupakan yang telah lalu, mengarah pada tujuan dengan mata memandang Tuhan Yesus, bertanding sampai menang, berlari sampai akhir, tanggalkan semua dosa yang merintangi. Ku mau sediakan panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu. Ku mau sediakan panggilanku, sebab Kau sanggup menjaga langkahku. Pada janji-Mu ku percaya, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. Kau kan sempurnakan, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. Kau kan sempurnakan Tuhan, Kau kan sempurnakan pekerjaan-Mu dalamku. Haleluya. Haleluya. Mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan yang tidak pernah gagal dalam menolong kami. Kau tahu Tuhan cara untuk menolong kami. Kau tahu Tuhan cara untuk membuka jalan kami. Terima kasih Tuhan, Kau lebih mengerti kami. Haleluya.
Shalom, saudara-saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk pagi hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Mari sebelum kita dengar firman Tuhan, kita akan datang di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih Engkau telah memeliharakan akan kami. Sepanjang minggu boleh kami lewati bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan telah menjagai tiap-tiap kami. Terima kasih Engkau menjaga melindungi kami. Terima kasih Tuhan, jemaat-Mu Engkau peliharakan. Dan Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kepadamu kami bersyukur. Kami ingin menyerahkan saat ini ke dalam tangan-Mu. Kami mohon urapan Roh Kudus atas kami semua, atas diri hamba-Mu. Demikian juga untuk seluruh sidang jemaat-Mu. Engkau urapi kami untuk kami belajar daripada firman-Mu. Mari Tuhan berfirmanlah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara, kita akan membuka di dalam Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 6. Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 6 yang akan saya bacakan. Demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru, kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Tema daripada firman Tuhan pagi ini adalah menjadikan jemaat murid Tuhan Yesus. Saudara, kita dipanggil oleh Tuhan menjadi anak-anak Tuhan, menjadi orang percaya dengan satu tujuan, yaitu untuk menjadi murid Tuhan Yesus. Saudara-saudara, seorang murid perlu adanya pembentukan. Saudara lihat saja, orang yang belajar, dia menjadi murid, dia mengalami pembentukan, dia dibentuk melalui berbagai macam cara. Guru membentuk akan dia, teman-teman juga membentuk akan dia. Demikian juga keadaan sekitar membentuk akan dia. Jadi seorang murid, saudara-saudara, itu perlu pembentukan. Dari sesuatu yang kecil, makin lama akan menjadi besar. Nah inilah saudara gambaran daripada seorang murid. Dan surat Yakobus mau menunjukkan saudara tentang gambaran daripada seorang murid. Kalau kita lihat dari apa yang telah
diungkapkan oleh firman Tuhan, maka saudara-saudara, hal ini bisa digambarkan dengan beberapa hal. Hal yang pertama, saudara-saudara, dari yang kecil itu digambarkan oleh Yakobus bagaikan kekang yang dipakai untuk mengendalikan kuda. Saudara, kuda itu diberi kekang. Dan kemudian saudara-saudara, si penunggang kuda bisa membelokkan kuda itu tadi. Kuda itu mau dibelokkan ke kiri, dia akan ke kiri. Dibelokkan ke kanan, dia akan ke kanan. Itu tergantung daripada kekang yang ada pada mulut daripada kuda itu tadi. Begitu juga Yakobus menggambarkan sebagai suatu kemudi yang kecil yang dapat mengendalikan kapal. Kapal yang besar, saudara, dia dikendalikan oleh kemudi yang kecil. Kapal itu bisa dibelokkan ke arah kanan. Kapal juga bisa dibelokkan ke arah kiri. Semuanya bergantung kepada kemudi yang dikemudikan oleh jurumudi. Atau juga bisa digambarkan, saudara, bagaikan api kecil. Api kecil tetapi bisa membakar hutan. Saudara perhatikan waktu-waktu yang lalu, saudara, bagaimana suatu hutan yang luas di Kalimantan terbakar. Dimulai dengan api yang kecil. Ya, saudara, dari api yang kecil bisa membakar hutan yang begitu luas berhektar-hektar. Saudara-saudara, demikian juga halnya dengan lidah. Lidah adalah suatu alat yang kecil, namun bisa meruntuhkan iman atau membangun iman. Lidah itu alat yang kecil, saudara. Tapi bahaya sekali. Karena lidah itu bisa membangun iman. Namun waspada, lidah itu juga bisa meruntuhkan iman. Nah, itulah sebabnya, saudara, pada ayat 9 dan 10 Yakobus mengatakan demikian. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Lidah. Karena itu, saudara, ada pepatah, berpikir dulu sebelum bertindak. Dan berpikirlah 2 kali sebelum berkata. Jadi, saudara, hal berkata itu begitu penting, saudara-saudara. Begitu penting. Sampai-sampai orang harus berpikir 2 kali kalau mau berkata. Tetapi untuk bertindak cukup berpikir 1 kali saja. Ya, saudara-saudara, berpikirlah 2 kali sebelum berkata. Sebelum mengucapkan kata-kata. Berpikir 2 kali. Jadi betapa pentingnya. Saudara yang kekasih, nah sekarang kita akan melihat bagaimana pembentukan kita sebagai murid Kristus. Bagaimana pembentukan kita? Kita dibentuk sebagai murid Kristus. Tapi bagaimana cara pembentukannya? Hal yang pertama, saudara-saudara, perkataan kita harus membangun iman. Ya, perkataan kita harus membangun iman. Kalau kita ingin dibentuk sebagai murid Tuhan Yesus, maka jangan lupa akan hal ini. Perkataan kita harus membangun iman. Saudara-saudara, Yosua dan Kaleb adalah orang yang perkataannya membangun iman. Suatu hari Yosua dan Kaleb diutus oleh Musa untuk masuk ke satu
negeri, yaitu negeri Kanaan. Karena mereka sudah dekat. Nah, saudara-saudara, Yosua dan Kaleb pada waktu itu bertugas sebagai mata-mata Israel untuk melihat bagaimana situasi daripada negeri Kanaan. Mereka berangkat, saudara-saudara. Mereka berangkat. Di samping mereka berdua, Yosua dan Kaleb, juga disertai 10 mata-mata yang lain. Mereka juga berangkat menuju masuk ke negeri Kanaan. Jadi saudara-saudara, ada 12 mata-mata yang diutus oleh Musa. Nanti mereka akan pulang dan memberikan laporan kepada Musa. Nah, ke-12 mata-mata ini pulang, saudara-saudara. Mereka pulang, ya. Tapi saudara-saudara, bagaimana laporan daripada 10 mata-mata? 10 mata-mata berkata kepada Musa, Musa, memang negerinya hebat, negerinya bagus, makmur, tanaman subur, buahnya subur. Itu negeri yang penuh dengan kesuburan. Namun Musa, negeri itu dihuni oleh penduduk yang besar-besar, bagaikan raksasa-raksasa. Percuma kalau kita masuk, kita pasti akan digiles, kita pasti akan mati, kita bagaikan belalang. Percuma, lebih baik kita tidak usah masuk ke sana. Saudara-saudara, laporan dari 10 mata-mata ini telah membuat bangsa Israel kemudian hatinya menjadi kecut. Bangsa Israel ketika mendengar laporan daripada 10 mata-mata ini, hati mereka menjadi bimbang, mereka menjadi ragu-ragu. Saudara-saudara, bahkan kemudian mereka memberontak kepada Musa. Dan mereka berkata, Musa, kalau ngerti gini, lebih baik kita tetap berada di Mesir. Lebih baik kita tidak keluar dari negeri Mesir. Buat apa kita keluar dari negeri Mesir kalau ternyata kayak begini? Saudara-saudara, kemudian mereka memberontak kepada Musa. Akibat daripada apa? Akibat daripada laporan 10 mata-mata itu. Laporan mereka, kata-kata mereka, perkataan mereka meruntuhkan iman. Tapi bagaimana saudara laporan daripada Yosua dan Kaleb? Yosua dan Kaleb juga menyampaikan, saudara-saudara, Musa, walaupun negeri itu dihuni oleh orang yang bagaikan raksasa-raksasa, tetapi kita pasti akan menang. Kita pasti akan bisa mengalahkan mereka. Karena kita tidak sendiri, tetapi Tuhan beserta dengan kita. Nah, itulah saudara, ungkapan daripada Yosua dan Kaleb. Inilah saudara-saudara, perkataan yang membangun iman. Perkataan yang membangun iman. Yosua dan Kaleb telah menyampaikan hal yang membangun iman. Saudaraku, harusnya kita begitu. Kalau kita ingin menjadi sebagai murid Yesus Kristus, maka saudara-saudara, kita perlu membangun iman. Ya, kita perlu membangun iman. Dan ini hal yang pertama yang perlu dilakukan oleh seorang murid, yaitu perkataannya membangun iman. Mari kita melihat hal yang kedua. Hal yang kedua, saudara, dalam menghadapi masalah, perkatakanlah kata-kata firman. Dalam menghadapi masalah apa saja, perkatakanlah kata-kata firman. Nah, ini seorang murid, saudara, kalau dia ingin bertumbuh, kalau kita ingin bertumbuh sebagai murid Yesus, maka hal yang kedua tidak boleh kita lupakan. Kata-kata kita, saudara-saudara, kita harus mengucapkan kata-kata firman. Nah, untuk hal ini saudara, saya ingin membacakan di dalam
Injil Matius pasal 12, ya, Matius pasal 12 ayat 36 dan ayatnya yang ke-37. Matius 12 ayat 36 dan 37. Kita baca begini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Kata-kata firman. Apakah kita, saudara, dalam segala seluruh hidup kita tetap mengucapkan kata-kata firman? Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengingatkan, nanti pada akhir zaman, pada penghakiman terakhir, maka dari kata-kata akan ada suatu penghakiman. Harus dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, saudara, kata-kata kita jangan kata-kata yang menjatuhkan. Kata-kata kita justru harus merupakan kata-kata firman. Kata-kata firman. Nah, untuk hal inilah maka saudara, supaya kata-kata kita bisa merupakan kata-kata firman, kita harus banyak membaca Alkitab tentunya. Kita harus banyak mendengar firman. Maka dengan demikian kata-kata kita akan merupakan kata-kata firman. Sekarang kita akan melihat hal yang ketiga, saudara. Kalau kita ingin bertumbuh sebagai murid, maka saudara-saudara, hal yang ketiga yaitu menaruh percaya atas apa yang Tuhan janjikan. Menaruh percaya atas apa yang Tuhan janjikan. Ya, mari kita lihat di dalam Injil Markus pada pasalnya yang kelima. Markus 5 pada ayatnya yang ke-35 dan 36. Firman Tuhan berkata begini. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, jangan takut, percaya saja. Inilah keadaan yang waktu itu dihadapi oleh kepala rumah ibadat yang namanya Yairus. Dia sudah datang kepada Yesus, saudara, karena anaknya dalam keadaan sakit keras. Dia ingin supaya Yesus datang menjamah dan menyembuhkan akan anaknya ini. Yesus kemudian ikut di belakangnya Yairus. Tapi di tengah perjalanan, saudara, tiba-tiba dari rumah Yairus datang keluarganya yang berkata kepada Yairus, Yairus, anakmu sudah mati. Anakmu sudah mati. Saudara-saudara, bagaimana hati Yairus pada waktu itu? Tentunya Yairus juga akan berkata, aduh, terlambat. Terlambat sudah. Anakku sudah mati. Dan Yesus belum sempat untuk sampai di rumahku. Tapi saudara, apa kata Yesus? Yesus tidak mempedulikan omongan daripada orang-orang dari keluarga Yairus. Yesus hanya berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Jangan takut Yairus, percaya saja. Itulah saudara yang diberikan oleh Yesus kepada Yairus. Dan Yairus percaya akan apa yang Tuhan janjikan. Kemudian Yairus bersama dengan Yesus terus menuju ke rumahnya Yairus. Sampai di sana banyak orang yang sudah menangis, sedih oleh karena anak Yairus memang sudah mati, saudara-saudara. Tetapi kemudian Yesus masuk ke dalam kamar
di mana anak itu sudah mati. Yesus kemudian menjamah anak itu. Dan kemudian saudara-saudara, Yesus berkata, "Talita kum," hai anak, bangkitlah. Bangkitlah. Dan anak perempuan itu kemudian bangkit, hidup kembali. Saudara, menaruh percaya atas apa yang Tuhan janjikan. Mari, biar kiranya saudara, kita boleh terus bertumbuh menjadi murid Yesus. Jemaat dipanggil untuk menjadi murid Yesus. Biar kiranya kita bertumbuh menjadi murid. Kita berada di dalam satu situasi pada saat ini, saudara. Situasi yang sulit, situasi yang sukar. Tapi mari di tengah-tengah situasi yang sulit dan sukar ini, kita tetap memandang kepada Tuhan. Kita tetap berharap kepada Tuhan. Tuhan memperhatikan akan hidup kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan akan kita. Di tengah-tengah kesukaran, kita tetap memandang kepada Tuhan Yesus. Seperti Jairus, hanya berharap kepada Yesus saja. Mari kita terus berharap kepada Tuhan Yesus. Bahkan di tengah-tengah situasi pandemi COVID yang belum berakhir ini, kita tetap berharap hanya kepada Tuhan Yesus saja. Tuhan memberkati saudara semua. Amin. Mari kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa, saudara-saudara. Mari kita berdoa. Kami ucapkan syukur Tuhan untuk penyertaan Tuhan di dalam keseluruhan ibadah pada pagi hari ini. Tuhan sudah memberkati kami. Kami semua dikuatkan iman kami, baik lewat puji-pujian, lewat penyembahan, lewat kebenaran daripada firman-Mu. Dan biar kiranya kami boleh terus bertumbuh sebagai seorang murid. Engkau sedang membentuk kami. Engkau jadikan jemaat-Mu Tuhan menjadi murid-murid Yesus Kristus. Terima kasih buat semuanya itu. Lindungi kami, jagai kami sepanjang minggu ini, dan juga hari-hari selanjutnya kami tetap serahkan di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang saudara-saudara, tadahkan hati saudara untuk menerima akan berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih kesetiaan Allah Bapa di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, kiranya beserta dengan saudara-saudara sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya, sampai pada waktu Tuhan Yesus Kristus datang untuk kedua kalinya. Amin.